Selamat pagi anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kelas 4, sekolah dasar. Nah, anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan anak-anak. Walaupun belajar di rumah, harus tetap menjaga kesehatan. Belajar itu bisa di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing anak-anak. Supaya apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak tentu. Semua, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara. Nah, ini adalah pewawancara anak-anak. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber. Nah, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, anak-anakku semua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Apa saja yang harus diperhatikan anak-anak? Coba kalian simak ya. Nah, hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. 1. Tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang kamu ingin ketahui anak-anak. Dan yang kedua, membuat janji dan meminta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, kalian harus membuat janji dulu sebelum melakukan wawancara. Nah, karena sekarang pandemi, jadi kalian tidak boleh keluar rumah. Kalian boleh meminta narasumber itu dari orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian, atau kakak kalian, atau nenek atau kakek kalian boleh. Nah, datang dengan tepat waktu ke tempat wawancara. Misalnya kalian wawancara di rumah nenek, kalian datang ke rumah nenek tepat waktu. Kalau misalnya rumah kalian sama dengan nenek, jadi kalian menyiapkan waktu yang tepat, jangan mengganggu kesibukan orang tua kalian. Nah, berpakaian yang sopan saat melakukan wawancara. Berbicara dengan bersikap santun, tidak boleh bicara kasar, ya. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok pertanyaan. Membuat pertanyaan dengan unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempersiapkan apa yang kalian lakukan sebelum wawancara. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan saat wawancara? Perkenalkan diri sebelum wawancara. Misalkan nama saya Bayu. Sampaikan tujuan wawancara kalian. Apa tujuan kalian melakukan wawancara? Lalu wawancara dengan pertanyaan yang mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Misalnya, bagaimana kabar Bapak? Atau bagaimana kabar Ibu hari ini? Misalnya. Carikan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Kegemaran itu apa anak? Kesukaan. Misalnya, apakah Bapak suka memelihara kucing? Nah, itu misalnya. Nah, sebutkan nama narasumber dengan tepat. Misalnya, apakah Bapak Bayu suka kucing? Apakah Bapak Bayu suka anjing? Misalnya seperti itu. Bawa buku catatan kecil atau alat tulis dan alat perekam saat melakukan wawancara. Nah, karena kalian di rumah dan tidak mempunyai alat untuk wawancara, kalian boleh menggunakan HP kalian, ya. Dengarkan pendapat dan informasi dengan seksama. Jangan lain-lain saat memberikan wawancara. Kalian berikan pertanyaan, tapi kalian lain-lain, tidak boleh seperti itu. Harus fokus dengan yang diwawancarai.
Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak putus. Nggak boleh anak-anak menilai pembicaraan yang kita wawancarai. Hindari meminta pengulangan jawaban narasumber. Nah, tadi apa Pak pertanyaan jawabannya kok saya kurang jelas? Nggak boleh seperti itu. Jadi kalian harus dengarkan dengan seksama anak-anak. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit yang tidak dimengerti oleh narasumber. Ya, kalian pilih pertanyaan yang singkat dan jelas. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan yang tidak semua jawaban dicatat. Anak semua? Nah, hal yang harus dilakukan setelah wawancara apa saja anak-anak? Nah, mohon diri kalau sudah selesai mengajukan pertanyaan, mohon diri, kemudian ucapkan terima kasih. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anakku semua, berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya seperti yang Adi Simba tadi. Nah, ini dia. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi kita menggunakan kata apa. Nah, contoh kalimatnya. Apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, itu contoh dari penggunaan kata apa. Tumbuhan apa saja yang ada di rumah Bapak? Nah, itu contoh kedua. Nah, ada beberapa. Untuk menanyakan jumlah anak-anak. Nah, contohnya berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya ada siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Siapa yang merawat semua tumbuhan yang ada di rumah Bapak? Itu adalah contohnya penggunaan kata siapa. Selanjutnya ada di mana. Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Itu salah satu contohnya anak-anak. Nah, untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, kata apa yang kalian gunakan anak-anak? Ya, kapan? Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Nah, yang kedua, ada mengapa. Mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, contoh kalimatnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya ada bagaimana. Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan hewan peliharaan Bapak? Sampai di sana bisa dipahami anak-anakku semua? Nah, pertanyaan wawancara yang baik, bagaimana anak-anak? Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak buru-buru. Nah, pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal sebagai berikut. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum. Selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak?
Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya, dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bougainville, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Misalnya rumput dan putri malu. Menurut pengamatan kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Kamu tentu dapat melihat rumah-rumah di sini sangat asri, karena keberadaan tanaman itu, bukan? Iya, benar Kak. Itu salah satu fungsi tanaman, bukan? Membuat suasana menjadi asri. Benar sekali, Gita. Kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang. Suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu, dan terima kasih atas waktu Kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita, Kakak senang bisa membantumu. Semua demikianlah tadi contoh video bagaimana cara membuat video wawancara. Nah, tugas kalian adalah membuat satu video wawancara, tapi tidak harus dengan presentasi ya. Kalian bisa melakukan wawancara langsung dengan orang tua, dengan ayah, ibu, kakek, nenek, atau kakak kalian. Nah, narasumbernya berkaitan dengan hewan peliharaan atau bagaimana cara merawat tumbuhan atau yang berkaitan dengan tumbuhan anak-anak. Nah, sebelum kalian membuat wawancara, apa yang harus kalian siapkan? Ya, daftar pertanyaan tentunya anak-anak. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, jika kalian belum paham, kalian bisa ulang simak video ini atau kalian bisa tanya langsung di WA Bumi. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.